Pada suatu masa, di sebuah negeri yang jauh, terdapatlah sebuah istana putih berkilau yang termegah di seluruh negeri di mana Putri Salju dan Pangeran Antoine tinggal. Keduanya saling mencintai. Di pagi hari, mereka berjalan-jalan bersama di taman. Sore harinya, mereka mengendarai kuda-kuda mereka. Di malam hari, mereka menari bersama di aula istana. Putri Salju, kau sangat cantik. Kau menyinari hatiku di sepanjang malam. Selama kau bersamaku, pangeranku, aku akan menyinari layaknya bintang. Mereka menikmati kedamaian di istana. Sejak Ratu Jahat Hela terusir dan terkurung dalam hutan gelap. Tapi di dalam hutan gelap itu, Ratu yang jahat membuat istananya sendiri dari lumpur beracun. Abdinya yang ceroboh Dankov melayaninya dengan setia. Dan kini, Hela memiliki bola kristal ajaib untuk memata-matai Putri Salju. Bola kristal di atas meja perlihatkan Putri Salju jika kau mampu. Aku benci Putri Salju, dia sangat cantik. Aku akan melenyapkan pangeranmu yang kau cinta dan kecantikanmu akan beralih merana. Takkan ada yang melebihi kecantikanku. Kau memang lebih cantik dari semua orang, ratuku. Kau bahkan lebih cantik dariku. Keluar kau Dankov. Aku tak sudi melihat wajah jelekmu. Ratu jahat menatap melalui bola kristal saat pangeran meninggalkan istana. Hela memejamkan mata dan membayangkan rencana jahatnya. Lalu memanggil cermin ajaib yang masih berada di dasar laut. Cermin hitam, gelap, bulat dan datar. Bergeraklah ke hadapan pangeran, menjadilah perangkap tak terlihat. Cermin hitam ajaib menghilang dari samudra dan lalu berpindah ke depan sebuah pohon di jalan yang akan dilalui pangeran. Cermin berubah tak terlihat untuk memerangkap pangeran. Sementara itu di istana, teman-teman terdekat Putri Salju, 7 kurcaci, pergi untuk bekerja di pertambangan. Setiap pagi, Putri Salju mengantar mereka pergi dan memberikan ciuman. Sampai jumpa 7 kurcaciku. Pangeran menyewa kurcaci untuk menggali ke dalam tambang dan mengumpulkan batu mulia untuk istana. Lihat, apa itu? Wah, betapa bersinarnya itu. Asyik! Bodoh, apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya. Tunggu, di sini. Lebih banyak di sini. Hai, kau benar. Lihat ke sini pada batu. Ketujuh kurcaci tidak tahu bahwa yang mereka temukan adalah debu ajaib yang berharga. Debu ajaib itu berkilauan, jadi mereka penuhi kantong mungil mereka dengan debu ajaib itu. Dan mereka kemudian kembali ke istana. Hanya sedikit untukmu dan sedikit untukku. Kami pulang kembali ke istana. Pada sisi lain istana, Pangeran Antoine dalam perjalanan mengendarai kuda putihnya, Prego. Ia memetik beberapa tangkai mawar merah untuk istrinya Putri Salju. Tiba-tiba ia melihat bunga merah sangat cantik pada sebuah pangkal pohon dan memutuskan untuk memetik bunga itu. Ayo, Prego. Ya, tunggu di sini. Tapi pangeran tidak melihat cermin hitam ajaib di hadapannya. Saat menggapai bunga itu, tangannya tiba-tiba lenyap. Tetapi ia tetap melanjutkan, bergerak jauh dan lebih jauh ke dalam cermin tak terlihat itu, hingga akhirnya ia tak nampak lagi. Kudanya Prego sangat terkejut dan ketakutan, lalu berlari kembali ke istana secepatnya ia mampu. Di dalam cermin gelap itu adalah hutan gelap, di mana pangeran terbaring di tanah. Ini semua merupakan bagian dari rencana Hela. Pangeran Antoine yang tampan, yang tertidur di rumput. Kupengaruhi hatimu untuk melaksanakan satu tugas. Kumpulkan semua ingatanmu tentang Putri Saljumu dan lupakan segala tentangnya. Lalu layani aku dengan seluruh kemampuanmu. Kemudian Pangeran Antoine terbangun, tetapi matanya berubah menjadi merah. Alam pikirnya telah melupakan Putri Salju, dan ia dalam pengaruh mantra sehingga melayani si ratu jahat. Aku harus patuh kepadamu, ratuku. Sementara itu, kuda Pangeran Prego melesat hingga mencapai istana. Ketika Putri Salju melihatnya tanpa Pangeran Antoine, dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Prego,
apa yang terjadi terhadap Antoine? Oh tidak! Putri Salju menemukan ide. Ia berlari jauh ke sebuah ruang tergelap di istana, di mana cermin ajaib asli milik Hela terkunci. Cermin itu selalu berkata jujur, jadi ia akan memanfaatkannya untuk mengetahui di mana Antoine berada. 7 kurcaci sampai di istana, tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada Pangeran Antoine. Tetapi ketika mereka melihat Putri Salju berlari dan terlihat cemas, mereka pun ikut berlari dan mengikuti Putri Salju ke dalam ruang bawah tanah, di mana cermin ajaib asli dikunci. Putri Salju berdiri di hadapan cermin ajaib. Wahai cermin ajaib dengan dudukan emas. Cermin ajaib tak menjawab. Putri Salju bertanya kembali. Wahai cermin ajaib di dinding, jawablah panggilanku. Akhirnya cermin itu menjawab. Kau mencari Pangeran Antoine. Hela sudah menangkapnya di hutan gelap. Hela, sudah kukira dia ada di balik semua ini. Lalu bayangan dari cermin ajaib menghilang. Dan sebagai gantinya, Ratu Hela tiba-tiba muncul dalam cermin. Ketika kurcaci melihat Hela, mereka saling menutup mata dengan ketakutan. Jika kau ingin pangeranmu selamat, masuklah ke dalam cermin untuk menemukannya. Putri Salju mencintai Antoine dan melangkah menuju cermin. Tangannya menggapai cermin dan merasa ditarik oleh cermin itu masuk ke dalam hutan gelap. Jangan pergi, Putri. Berhenti. Terlambat. Putri Salju tiba di hutan gelap. Petir menyambar langit, pepohonan membara dalam gelap, dan makhluk menakutkan merayap di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? 7 kurcaci tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka setia kepada Putri Salju dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat Putri Salju dan 7 kurcaci berjalan menembus kegelapan hutan, beberapa kunang-kunang datang menghampiri mereka dan menerangi jalan. Dan ini sangat menguntungkan, karena mereka hampir saja berjalan lurus memasuki danau. Putri dan para kurcaci berhati-hati melompati bebatuan melintasi danau. Namun tiba-tiba, seekor gurita raksasa dengan 8 tentakel panjang keluar dari dalam air dan menyerang mereka. Makhluk itu menyambar para kurcaci satu persatu dan mengayun-ayun mereka bolak-balik. Tolong, lepaskan kami. Saat gurita akan menangkap Putri Salju, beberapa kunang-kunang terbang di sekelilingnya memberikan perlindungan. Terima kasih kunang-kunang, terima kasih. Tolong selamatkan teman-temanku juga. Bersinarlah lebih terang. Kunang-kunang bersinar kuat dan lebih terang ketika mereka terbang di sekitar Putri Salju. Kunang-kunang terbang ke arah mata besar si monster. Bersinar lebih terang lagi. Monster itu terganggu dengan cahaya, lalu melepaskan para kurcaci dan mereka pun berhasil melarikan diri. Si monster gurita itu kembali ke dalam air. Wow, terima kasih Putri Salju. Menyelamatkan nyawa kami. Wow, kita harus lebih berhati-hati. Lihat itu, pasti istana Hela. Wow, sebuah istana. Di dalam istana, Ratu Hela memulai rencana jahatnya. Yang diperlukannya hanyalah seutas tali dari Dankov. Si ceroboh Dankov tersandung dan tali melilitnya. Dengan satu sentuhan, Hela memantrai tali dan melepaskan Dankov. Kemudian, Ratu memerintah Pangeran Antoine menangkap Putri Salju dengan tali ajaib. Putri Salju dan para kurcaci akhirnya sampai di halaman istana. Antoine telah berada di sana, berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Putri Salju secepatnya membuka ikatan pangeran, tetapi itu sebuah jebakan. Saat ia menyentuh pangeran, tali ajaib berpindah mengikat tangan Putri Salju. Aku menangkapnya, Ratuku. Kurcaci mencoba membuka ikatan putri, tapi kemudian Ratu Jahat Hela muncul tepat di belakang pangeran. Akhirnya aku berhasil menangkapmu, Putri Salju yang cantik. Oh, kau sangat jahat, Hela. Kau memantrai dia dengan sihir. Hela mulai berjalan ke arah Putri Salju untuk membinasakannya dengan api sihir. Api sihir mengelilinginya. Para kurcaci terkejut, tapi kurcaci bodoh berlari ke depan ratu dan mencoba menghentikannya. Namun ia tersandung
kantung mungilnya terbang ke udara dan debu ajaib dari pertambangan jatuh ke tangan putri. Dan tali itu terlepas. Hah? Aku bebas! Hei, lihat. Debu yang kita temukan di tambang itu mematahkan mantranya. Apa? Hah? Saat Putri Salju menyaksikan apa yang terjadi, ia ingat bahwa kalungnya terbuat dari debu bintang. Jadi ia membuka tutup kalung, lalu meniupkan debu bintang ke arah Pangeran Antoine. Kemudian pangeran terbebas dari mantra dan ia kembali menjadi dirinya sendiri. Talinya, Dunkov? Berikan aku tali ajaib. Tapi Pangeran Antoine lebih cepat dan menyambar tali itu, lalu melemparkannya ke arah Dunkov. Tali ajaib itu mengikat Dunkov dengan kencang. Kurcaci yang lain meniup debu ajaib yang ada di kantung mereka ke arah si jahat Ratu Hela. Dan debu itu memadamkan api sihir di sekelilingnya. Lalu kemudian Hela berubah menjadi patung batu. Lalu seluruh debu ajaib itu terbawa angin dan tertiup melintasi hutan gelap dan merubah hutan itu menjadi tempat yang indah kembali. Dan hutan itu ditumbuhi dedaunan, rumput, dan bunga-bunga yang rimbun. Hela telah berubah menjadi patung batu. Kejahatannya berakhir sudah. Hore. Cinta dan persahabatan telah menjalankan perannya dengan baik. Putri Salju, Pangeran dan 7 kurcaci kembali ke istana dan segalanya menjadi indah dan damai seperti sedia kala.